Masih bersama saya Budiman Tanruja di Satu Meja The Forum. Mbak Irma Caniago, isu ini sudah cukup lama ya, sejak April sampai sekarang kira-kira 3 bulan gitu. Bagi Mbak Irma dari Nasdem, ini isunya akan diselesaikannya gimana ya agar tidak kayak terus terbawa sampai kapan entah kapan gitu. Kalau saya terus terang berpegang pada keputusan yang disampaikan Ketua Umum kami di media terkait dengan pemakzulan. Nasdem menyampaikan ketidaksetujuannya, satu, karena tidak ada dari 5 syarat yang dipersyaratkan itu dilanggar, itu satu. Nah yang kedua, kami berpegang teguh kepada restorasi Indonesia. Restorasi Indonesia. Bahwa kesejahteraan masyarakat, keamanan masyarakat, ya, ketersediaan lapangan pekerjaan yang cukup, akses pelayanan publik kepada masyarakat itu jauh lebih penting daripada untuk ngomongin soal politik praktis, gitu. Jadi kenapa Nasdem tidak mengambil kursi menteri? Karena kami tidak ingin memberikan role model bagi semua partai politik, gitu ya. Jangan mendukung karena kursi. Kami mendukung pemerintah hari ini karena kami ingin pemerintahan ini berjalan dengan asta-citanya Pak Prabowo menuju Indonesia emas. Itu yang kami dukung, bukan sekedar kursi menteri. Karena kami dulu berlawanan. Kalau kita sudah berlawanan tiba-tiba kita minta kursi menteri, aneh ya. Waduh, baik bahaya juga kita. Bang Doli, jadi tadi selain harapannya adalah segera dibacakan dan kemudian fraksi kemudian menyatakan sikap dan kemudian case close, atau gimana bayangan Bang Doli agar isu ini bisa segera selesai dan berhadapan dengan masalah nyata di Indonesia? Saya kira kita semua harus menyadari, memahami bahwa Indonesia ini bergerak maju. Ya, sistemnya sudah mulai tertata, baik itu demokrasi maupun hukum kita gitu. Nah, ini juga harus didukung oleh komitmen kita untuk tertib terhadap sistem dan hukum yang kita bangun gitu. Nah tadi cerita misalnya bagaimana pada saat Pak Habibie dulu mundurkan diri, atau Pak Harto mundurkan diri, Pak Habibie naik gitu ya, terus kemudian Gus Dur di impeachment. Nah pengalaman-pengalaman itu kan membuat kita membuat sistem yang lebih baik. Makanya sekarang itu susah mau jatuhin presiden sama wakil presiden itu gitu. Supaya apa? Supaya kita ini mulai tertib. 5 tahun sekali kita belajar, kalau misalnya kemarin kita nggak kurang menang, ya nanti siapin 5 tahun lagi. Nah oleh karena itu menurut saya, termasuk mekanisme yang sekarang ini, pemakzulan ini adalah sebuah gerakan atau sikap politik, keputusan politik, ya. Tapi nggak dengan mudah, harus diikuti dengan aturan hukum gitu. Nah nggak apa-apa, ada masyarakat yang mengatakan harus dimakzulkan, monggo, nggak ada masalah. Masyarakat yang tadi Mbak bilang mau ngedumel, boleh, tapi ngedumel harus ada batasnya kan. Batasnya apa? Tadi sistem hukum dan segala macam itu. Nah jadi oleh karena itu bapak-bapak silakan sampaikan, kami suratnya sudah masuk, dan menurut saya tadi sekali lagi biar ini nggak digoreng-goreng sana kemari, bacakan, minta pendapat masing-masing fraksi, jadi pendapat DPR. Selesai. Kalau semua mayoritas bilang ini tidak memenuhi syarat, selesai, case close. Mbak Bibi gimana? Ya. Kita menunggu respon dari DPR. Ini Wakil Ketua Balik sudah mengatakan yang memang the sooner the better ya. Jadi DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat, kita harapkan memang fungsi representasi itu dijalankan secara efektif. Oleh karena itu ada keterukuran. Jadi kita memilih sistem demokrasi itu salah satunya adalah kita diberikan satu keterukuran, satu kepastian gitu. Jadi bukan dipanggang. Memang politik itu selalu wait and see dan sebagainya. Tapi ini bisa menjadi quote unquote bola liar karena bola liar. Karena bisa kemana larinya? Betul. Bisa kemana-mana ini. Sementara Indonesia sedang tidak tentu baik-baik saja. Iya, sedang tidak baik-baik saja. Kita ingin ada tentu konsolidasi gitu ya. Bangsa Indonesia menuju nanti bagaimana kita jauh lebih sejahtera dan sebagainya. Kita setuju dengan membangun. Tapi tidak boleh juga kita ignorant gitu ya. Seolah-olah kita itu fine-fine saja. Kita harus membenahi yang kurang bagus tadi itu dengan memberikan pelajaran bahwa kalau dipaksakan kehendak itu ternyata akan muncul belakangan
yang menjadi bumerang bagi perjalanan satu politik kita. Nah ini kan instabilitas politik bisa shaky dan nanti akan delegitimasi terjadi kalau terus-menerus tidak ada respon. Nah ini yang kita harapkan, respon itu ditunjukkan, bukan berarti bahwa kita memaksa-maksa, tapi memang seperti itu. Jadi Mas Doli sudah mengatakan tadi itu, tolong direspon oleh DPR. Ya. Prof Burhan, jadi kalau manuver dari Forum Purnawirawan TNI, tentunya sepengetahuan Presiden Prabowo ya? Saya kira Presiden Prabowo dengan banyak mata dan telinga pasti tahu ada manuver semacam ini ya. Dan buat saya sih, saya sebagai bagian dari masyarakat menuntut aktor politik untuk mempercepat proses ini supaya tidak berlarut-larut. Dan buat Mas Gibran juga penting. Ya, tidak tersandra kan? Menyandera dirinya ya, kalau misalnya tidak segera diselesaikan. Dan yang paling penting buat saya sebagai bagian dari masyarakat adalah kita menunggu aksi konkret dari pemerintah berkaitan dengan rapot-rapot yang masih merah, terutama soal ekonomi. Misalnya, Bank Dunia sudah mengoreksi pertumbuhan ekonomi dari 5,1% menjadi 4,7%. Dan 2 kuartal pertama kita di bawah 5%. Yang kedua, PHK. Sampai Kementerian Tenaga Kerja tidak mengeluarkan data yang sebenarnya. Kemudian rupiah itu turun 10%. Indeks harga saham turun 20%. Ini agenda yang jauh lebih penting untuk kita dengar apa sih yang dikerjakan oleh pemerintah dan DPR berkaitan dengan isu global, geopolitik, kondisi ekonomi yang tidak menentu, ya. Tarif Trump yang masih dikenakan 32% kepada Indonesia. Ini hal-hal yang konkret yang menurut saya membutuhkan penanganan yang jauh lebih berat ya, dan tidak butuh gimmick sebenarnya, tetapi butuh aksi konkret. Dan menurut saya Pak Prabowo masih punya modal politik yang besar dengan dukungan di DPR yang luar biasa, dan saat yang sama approval ratingnya minimal masih di atas 70%, masih oke ya. Artinya ini modal yang luar biasa yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk mempercepat agenda Astacita yang beliau tetapkan ya sebagai semacam legacy ya pemerintahan Prabowo sekarang. Tapi artinya Presiden Prabowo kan juga bisa menginstruksikan atau mempersuasi partai-partai politik DPR untuk segera membacakan dan kemudian case close kan sebetulnya. Nah ini, jadi sebenarnya dengan posisi sekarang Pak Prabowo itu salah satu presiden paling kuat pasca reformasi. Bukan hanya dukungan di parlemen, tapi juga kemenangannya di 2024 itu 96 juta secara absolut, 58,6%. Bahkan secara absolut mengalahkan kemenangan Biden di 2020, Pak Jokowi 2014-2019, termasuk juga mengalahkan kemenangan Obama. Dengan modal sebanyak itu sebenarnya tidak ada alasan buat Pak Prabowo untuk gagal sebenarnya ya. Tapi lagi-lagi kita jangan sampai membuat agenda pemerintahan terdistract, dan kalau misalnya itu terjadi, harusnya Pak Prabowo bisa kan bicara kepada partai-partai pendukungnya, mudah sekali memanggil Mbak Irma, Bang Doli, udah selesaikan. Ya kan? Tapi kenapa enggak ya? Nah, saya tidak tahu apakah belum ataukah kita masih menikmati drama yang tidak penting di DPR sehingga kita lupa bahwa ada banyak agenda yang belum selesai. Oke, baik. Kita tunggu Mas, kita tunggu DPR membacakan. Oh, tunggu ya. Kita tunggu. Oke, baik Prof Burhan, Mbak Irma, Mbak Wiwi dan Bang Doli telah bergabung di satu meja The Forum.